Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'muruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Wa qala aidan, an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza azamat ummatid dunya nuzihat minha khaybatul islam wa iza darakatil amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini dalam tahun 1445 Hijriah, semoga amal-amal kita tahun yang lalu semuanya diterima oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama pada malam hari ini peringatan perpindahan tahun baru Hijriah dari 1444 Hijriah kepada 1445 Hijriah. Pengurus masjid, dalam hal ini ketua masjid, mengundang saya untuk acara ba'da Isya. Cuman terlambat karena acara sudah full maghrib, Isya, subuh, zuhur dan jam 8 pagi sampai tanggal 17 Agustus. Jadi oleh karena itu, kalau memang mau juga Masjid Ar-Rahim kajian seperti biasa pada ba'da maghrib, nanti ba'da Isya di Masjid Ijtihadul Muslimin Jalan Wonosari. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada peringatan Muharram ini saya tidak akan berbicara tentang sejarah, tapi hanya sekedar mengingatkan sebahagian supaya di antara kita paham dengan sejarah bahwa perpindahan tahun baru Hijriah itu dihitung daripada Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dihitung 1 Hijriah. Sedangkan perhitungan tahun baru Masehi itu dihitung daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini lahir maka dihitung 1 Masehi. Makanya Masehi sekarang 2023. Nabi yang paling dekat jaraknya dengan Rasulullah
Cuman Nabi Isa alaihissalam jaraknya diperkirakan lebih kurang 600 tahun. Yang kedua, kenapa peristiwa hijrah ini terjadi? Pertama, perintah Allah. Jadi setiap nabi itu menjalankan seluruh perintah Allah. Yang kedua, peristiwa hijrah ini dilatar belakangi karena dakwah Nabi tidak diterima di kota Mekah. Maka Nabi perintahkan tinggalkan Mekah menuju kota Madinah. Yang ketiga, sebagian para ulama berkata bahwa Nabi diperintahkan hijrah ini karena keselamatan Nabi terancam. Padahal sebetulnya tanpa Nabi harus hijrah ke kota Madinah, apakah tidak cukup bagi Allah untuk melindungi kekasihnya? Cukup. Tapi kenapa diperintahkan untuk hijrah? Sebagai contoh buat kehidupan kita. Jadi jika ada mara bahaya atau potensi keselamatan jiwa, maka menghindar jauh lebih kita utamakan daripada menghadapinya. Namun apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, hikmah daripada peristiwa hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah di tahun 13 kenabian. Umur Nabi ketika itu berumur 53 tahun. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang pertama adalah kita hari ini hijrah dalam makna berpindah dalam rangka mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita momentumnya hijrah juga, tapi dalam rangka hijrah berpindah untuk mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah. Kenapa ampunan ini mesti kita dapatkan? Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 12 bulan ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. 4 bulan itu bulan Zulkaadah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Dan di antara 4 bulan tadi ada 1 bulan yang paling mulia. Bulan itu dikatakan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Yang kedua, bulan mana lagi bulan yang banyak ampunan diberikan Allah? Allah berikan pada bulannya bulan suci, yaitu bulan Muharram. Maka Muharram ini raihlah, hijrahlah untuk mendapat ampunan dan pertolongan Allah. Kenapa ampunan itu mesti kita raih ketika bulan Muharram? Karena hampir seluruh para nabi itu seluruhnya diberikan pertolongan oleh Allah, kemudian diampuni dari setiap kesalahannya. Itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi semua nabi itu Pak yang melakukan kesalahan diampuni pada bulan Muharram. Setiap nabi diberikan pertolongan, pertolongan itu banyak terjadi pada bulan Muharram. Kita akan lihat kisah yang sudah pernah saya sampaikan. Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Apa berbuat dosa? Melanggar larangan Allah. Di dalam surga Nabi Adam melanggar larangan Allah. Nabi Adam terusir dari surga, turun ke muka bumi. Ketika turun ke muka bumi, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Nabi Adam membaca doa ini? 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam ingkar kepada Allah, kemudian bertaubat dan taubatnya itu diterima Allah. Ulama sejarah mencatat kapan Adam diterima taubatnya oleh Allah? As-Surah 10 Muharram. 1. Idris alaihissalam diangkat ke langit. Dalam catatan sejarah dikatakan kapan Idris diangkat ke langit, karena ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang pertama mengatakan Idris itu nabinya sudah wafat. Yang kedua, Idris salah satu nabi yang belum diwafatkan, sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Khidir alaihissalam.
Kenapa? Idris dinaikkan oleh Allah ke atas surga. Kapan Idris alaihissalam itu diangkat ke surga? Itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam terdampar kapalnya yang sangat besar dari bahtera banjir yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Datang bencana banjir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Banjir itu selama 180 hari. Ketika 180 hari airnya mulai berkurang, kapal itu terdampar di Jabal Jud, Bukit Judi. Kapan kapal itu terdampar? Para ulama sejarah mengatakan Asyura 10 Muharram. Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim dibakar hidup-hidup, kemudian Allah katakan dalam Quran, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang besar? Ulama sejarah mencatat Asyura 10 Muharram. Musa alaihissalam membunuh pemuda dari bangsa Kibti karena ada pertikaian dengan Bani Israel. Dipukul oleh Musa alaihissalam. Ketika dipukul, matilah bangsa Kibti itu. Nabi Musa lari ke kota Madian. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, aku telah berbuat aniaya, aku telah berbuat zalim, ampunilah aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Maka taubat Nabi Musa diterima Allah. Kapan taubat itu diterima Allah? Asyura 10 Muharram. Jadi Muharram ini perbanyak minta ampunan kepada Allah. Makanya doa ba'da asar kita doa minta ampunan. Doa ba'da maghrib awal tahun kita doa minta kekuatan dan keberkahan. Minta ampun kepada Allah. Hikmah hijrah yang pertama, dalam rangka kita hijrah untuk meraih ampunan dan pertolongan Allah. Yang kedua, hikmah hijrah yang kedua adalah hijrah dalam rangka merespon segala perintah Allah. Jadi yang paling baik itu Pak, mengetahui makna apa tujuan sebetulnya perintah Allah ini. Jadi maaf, kita ini lahir Pak, bukan keinginan ayah ibu kita. Kita lahir bukan keinginan kakek nenek kita. Kita lahir bukan keinginan keluarga besar kita. Kita lahir semata-mata karena keinginan Allah. Tapi lucu, setelah kita lahir, yang kita tanya itu apa mau istri kita, apa inginnya anak kita, apa inginnya nenek kita, apa inginnya keluarga besar kita. Bahkan jarang di antara kita yang bertanya ketika kita dilahirkan, apa inginnya Allah dengan kita. Maka yang kedua ini hijrah dalam rangka merespon keinginan Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Kita punya kemauan, Allah punya kemauan. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Berapa hebat pun keinginan kita, keinginan Allah juga yang akan terlaksana. Jadi kita merespon keinginan Allah. Jadi perpindahan tahun baru ini kita nak belajar introspeksi untuk merespon segala keinginan Allah. Hati-hati, seluruh perintah Allah itu punya makna tersurat dan tersirat apa inginnya Allah. Ini saya ceritakan sedikit. Di masjid ini belum saya ceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, ini mohon maaf, hijrah itu bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat Pak, hijrah itu bukan Nabi saja. Hampir semua Nabi hijrah. Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Setelah berdakwah kepada kaumnya tak diterima, Ibrahim diusir keluar dari rumahnya. Berdakwah kepada Namrud penguasa, kemudian tak diterima. Ibrahim hijrah dari kota Irak selatan menuju Misra, Mesir, dari Mesir ke Palestina. Irak itu tanah kelahirannya. Nabi hijrah dari kota Mekah, tanah kelahirannya, menuju kota Madinah. Musa alaihissalam hijrah sebelum diangkat jadi Rasul, dari kota Misra menuju kota Madian. Hampir semua Nabi itu hijrah. Jadi mohon maaf Pak, memang ini memang sudah sunnatullah. Kenapa saya katakan sunnatullah?
Nabi itu lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, ayahnya orang Mekah, ibunya orang Mekah, kakeknya orang Mekah, pamannya orang Mekah, 16 adik-beradik paman tante Nabi. Anak Abdul Muthalib tu onam boleh, 10 jantan, onam batino, asli kota Mekah. Tapi kenapa dakwah Nabi tak diterima di kota Mekah? Nabi tinggalkan Mekah menuju kota Madinah. Dan itu terjadi, Pak. Bapak Ibu kalau datang ke masjid saya, itu di masjid saya itu tak tahu ustaz. Saya tahunya ustaz pengganti. Ustaz Saprinaldi itu Jumat harus standby di masjid. Kalau ada khotib Jumat nanti yang tak datang, ustaz itu pengganti. Nyo tak tahu bahwa jadwal Lamboko banyak di luar. Ini memang dakwah kita ni, Pak, memang kadang tak terima di kampung halaman kita. Di Tompe Ambo lahir, Kota Tangkerang Tengah, Jalan Puyuh Mas Kereta Api. Seumur hidup sampai kini, Pak, belum pernah ngundang Ambo ceramah kecuali sekali. Itu pun honornya 75.000. Jadi memang sunnahnya seperti itu, Pak. Kita ini tidak akan dikenal di kampung halaman kita. Nabi itu dakwanya tak diterima di kota Mekah. Pergi Nabi ke Madinah. Jadi kalau ada ustaz-ustaz di kampung ini tidak dipakai di masjid ini, jangan berkecil hati. Tandanya kita mendapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon maaf, Nabi itu berdakwah di kota Madinah. Setelah takluk Madinah, baru Nabi ke kota Mekah lewat Fatul Mekah, penaklukan kota Mekah. Makanya kita balik. Hikmah yang kedua adalah hikmah dalam rangka merespon keinginan Allah. Kalau kita dipaham dengan keinginan Allah, apa yang Allah mau dengan hidup kita nih, hidup ini indah. Kita cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayahnya dari keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ayahnya itu adalah Yakub alaihissalam. Maka anak Nabi Yakub inilah dikatakan Bani Israel. Puncaknya adalah kepada Ibrahim. Ibrahim punya istri 4. Salah satu 4 istrinya namanya Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Di antara 12 orang tadi, seluruhnya ada Yusuf diangkat jadi nabi, ada Yunus diangkat jadi nabi, dan blank sebagainya. Sekarang kisah Nabi Yakub saya mau ceritakan dalam merespon keinginan Allah. Nabi Yakub punya anak 12 orang. 2 boleh ugang kok dari berapa induk. Kira-kira Nabi Yakub kok punya bini berapa orang? Ada yang tahu, Pak? Berapa istri Nabi Yakub? Istri Nabi Yakub kok mirip dengan istri kakeknya, Ibrahim alaihissalam. Punya bini ompek lo balik. Jadi kakeknya 4, cucunya juga 4. Jadi kalau ada datuk-datuk ini dulu bini banyak, kemungkinan besar kemenakan cucunya ada yang bini banyak. Yakub itu punya istri 4. Makanya 12 orang Bani Israel itu ada yang seayah, ada yang sama, ada yang seayah tapi tak sama. Ada yang sama, ada yang seayah tapi tak sama. Makanya 12 orang anak Nabi Yakub itu banyak. Ada namanya Yahuda, ada namanya Lewi, ada namanya Yusuf, ada namanya Benjamin, dan lain sebagainya. Yusuf, Benjamin itu seayah seibu. Yusuf, Benjamin itu seayah seoma. Dengan yang lain tidak seayah dan seibu, tapi tetap adik-beradik seayah. Maka Nabi Yakub punya anak 12 orang. Yang paling kecil itu berdua, Yusuf dan Benjamin. Suatu ketika, apa kata abang-abangnya, saudara-saudara Yusuf dan Benjamin ini? Wahai ayah, kami ini ingin bermain di hutan, ingin berburu. Bolehkah engkau izinkan kami membawa Yusuf? Yusuf kok masih ketek. Kata Yakub, kalian jangan membawa Yusuf. Nanti kalau kalian lalai, Yusuf akan tertinggal, dia akan dimakan oleh binatang buas. Kenapa Nabi Yakub tak mengizinkan Yusuf ikut bersama abang-abangnya? Para sejarah mencatat, Yusuf ini adalah anak dari 12 Bani Israel yang punya kelebihan khusus. Karena waktu kecil saja Nabi Yusuf sudah bermimpi. Apa mimpinya? 1 bulan, 1 matahari, dan 11 bintang sujud di hadapannya. Mimpi itu diceritakannya kepada ayahnya Yakub. Kata ayahnya, ini anakku Yusuf bukan manusia sembarangan. Dia akan diangkat jadi nabi untuk melanjutkan kerja kenabianku. Maka dijagalah Yusuf oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dibawa oleh 12 orang, 10 orang adik-beradik ini, abang-abangnya. Kata Yakub, jangan kau ajak adikmu.
nanti kau lalai, adikmu akan diterkam dengan binatang yang sangat buas. Kata abangnya Yahuda, kata abangnya Lewi, kata abangnya yang lain, wahai ayah, Yusuf ni adik kami, takkan mungkin kami biarkan Yusuf ini diterkam oleh binatang buas. Dengan segala lobi dan negosiasi, dilobilah ayahnya ini. Akhirnya Yakub melepaskan Yusuf alaihissalam. Pergilah Yusuf bersama kakak-kakaknya bermain di tengah hutan. Sampai cerita ini Allah kisahkan dalam Quran. Kakaknya ini sengaja ingin mencelakakan Yusuf. Kenapa? Karena perhatian ayahnya lebih besar cinta dan sayangnya kepada Yusuf dibandingkan 10 orang dan lain. Maka kisah ini berantai sampai Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ayah, adik, beradik, abang-abangnya ini sepakat ingin menyampaikan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf dimakan oleh binatang yang buas. Mereka ambil pakaian Yusuf, mereka gelimangkan dengan darah binatang, seolah-olah Yusuf diterkam oleh binatang. Sampailah adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf kepada ayahnya, wahai ayah, maafkan kami tak bisa menjaga adik kami Yusuf. Yusuf telah diterkam binatang yang buas. Ini pakaiannya dengan berdarah. Padahal Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur. Mereka tak suka dengan Yusuf. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub tidak tahu kejadian itu? Tahu. Apakah Nabi Yusuf tak tahu dengan apa yang mereka lakukan? Tahu. Bahkan Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, jujurlah engkau kepadaku, ceritakanlah apa yang sesungguhnya. Maka kata anak Nabi Yakub, wahai ayah, apakah kau tak percaya, wahai ayah, Yusuf telah dimakan binatang buas, kami tak bisa menolongnya, maafkan kami. Maka Nabi Yakub alaihissalam menangis. Pertanyaannya, semudah itu kan Nabi Yakub percaya? Tidak. Nabi Yakub menangis kehilangan Nabi Yusuf 27 tahun. Apakah Nabi Yakub percaya Yusuf sudah mati? Tidak. Nabi Yakub telah memanggil malaikat Israel, pencabut nyawa, dipanggil oleh Nabi Yakub. Dalam Qasasul Anbiya diceritakan, Yakub berkata, wahai Israel, pernahkah engkau mencabut nyawa anakku Yusuf? Kata malaikat Israel, wallahi, aku tak pernah mencabut nyawa anakmu. Nabi Yakub tahu anaknya belum mati, tapi Nabi Yakub tidak tahu di mana keberadaan anaknya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam belum siap menerima kehilangan anak kesayangannya. Maka menangislah Nabi Yakub selama 27 tahun yang mengakibatkan mata Nabi Yakub sampai buta. Ketika itulah 27 tahun dipertemukan dengan Yusuf. Ketika itu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Maaf, ulama bercerita, kenapa begitu lama Nabi Yakub bertemu dengan anak yang kesayangannya 27 tahun? Apakah Nabi Yakub ini tidak mengetahui di atas dia sebelumnya ada kakeknya Ibrahim? Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, ikhlas menyembelih putra satu-satunya. Ibrahim kakeknya Yakub, yang disembelih itu Ismail, pamannya Yakub. Apakah Yakub tahu dengan kisah ini? Tahu, Pak. Namanya Yakub ini masih jumpa dengan Ibrahim. Yakub bertemu dengan kakeknya. Yakub tahu cerita kakeknya menyembelih pamannya Ismail. Kakeknya ikhlas menyembelih anak satu-satunya. Tahu. Tapi apakah Nabi Yakub tidak belajar dengan pelajaran itu? Sama dengan kita, Pak. Segala sesuatu datang dari Allah. Semuanya akan dipanggil oleh Allah. Kita tahu, Pak. Tapi ketika kita mati, anak kita mati, bini kita merawung-rawung jadi muka rumah. Kita tahu bahwa Allah yang punya anak kita, Allah yang punya istri kita. Seperti itu Nabi Yakub tahu kisah kakeknya menyembelih pamannya Ismail. Tapi ketika Yusuf, anak kesayangannya, dihilangkan 27 tahun, belum siap Nabi Yakub menerima kehilangan anak kesayangannya. Kata ulama, kalau seandainya Nabi Yakub alaihissalam menerima dengan ikhlas kehilangan anak satu-satunya sebagai tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian, pasti Allah akan pertemukan Yusuf kepada Yakub sebagaimana Ismail dirubah oleh Allah dari kambing. Secepat itu Allah akan rubah. Jadi rupanya, Pak, maaf, kita ni kadang-kadang tak siap menerima apa yang diputuskan Allah. Siap menerima apa yang diberikan Allah. Terkadang, Pak,
kita kaya, jatuh miskin, kita tak siap. Maaf, saya mau tanya pada kita bersama, Bapak mana mau? Siap kaya atau siap miskin? Saya pastikan Bapak siap kaya. Tidak ada orang tidak siap kaya. Pertanyaannya, siaplah untuk miskin. Dan ketika kita miskin, apa hikmah dibalik kemiskinan yang Allah berikan? Hari ini kan enggak, kita miskin ini, ya Allah, hidup susah, tambah pulau susah. Padahal dengan miskin ini tertutup banyak pintu kemaksiatan. Kalau kita miskin, Bu, Pak, tertutup pintu kemaksiatan. Kalau Bapak punya PT, banyak, di rekening 2 miliar, di oto 20 juta, di saku kiri 10 juta, saku kanan 10 juta, itu Bapak gilo main batino di hotel dia. Tapi ketika Bapak, maaf, tidak punya PT, di saku ada 10.000, rokok setengah bungkui bulo, jangan kan main batino oleh Pak, boli air minumnya tidak ada, terhalang pintu kemaksiatan. Makanya orang hijrah itu merespon segala apa yang Allah perintahkan lewat respon apa inginnya Allah. Allah berikan kita kemiskinan, berarti Allah punya keinginan dengan kita. Apa inginnya Allah? Jangan-jangan Allah berikan kita kesusahan, awalnya kita senang, sekarang susah. Awalnya kita kaya, sekarang miskin. Jangan-jangan Allah rindu dengan tangisan kita. Selama kaya kita jarang menangis, Allah rindu dengan tangisan kita. Allah rindu dengan jeritan kita di tengah malam. Maka Allah berikan kesusahan, Allah berikan kesulitan, Allah berikan masalah. Jangan-jangan Allah rindu dengan air mata kita. Tanya dengan diri kita, Pak, kapan terakhir air mata kita jatuh di hadapan Allah? Allah rindu dengan air mata itu. Makanya oleh karena itu, begitu Allah tuh baiknya, maha baik. Karena segala yang dibuat oleh Allah tak ada satupun yang salah buat hambanya yang beriman kepada Allah. 2, hijrah dalam merespons keinginan Allah. 3, yang ketiga, hijrah dalam akhlak dan tingkah laku. Hijrah dalam akhlak hubungan sesama manusia, termasuk di dalam sesama umat beragama atau lintas umat beragama. Ini sama-sama Pak, menjaga akhlak. Makanya 2023 1445 Hijriah ini kita belajar untuk memperbaiki akhlak kita. Ini maaf, satu hari setelah hari raya Idul Adha, hari Jumat. Awak raya hari Kamis Bang ya? Ya Kamis. Hari Jumat jam 2 siang. Saya mengisi acara di Polda Riau. Ditelepon, diundang oleh Bapak Kapolda, Bapak Iqbal. Sebelumnya acara di Garuda Sakti dengan Bapak Gatot Wakapolri dan dihubungi oleh Asop Setia Agung, mantan Kapolda Riau yang sekarang jadi Kapolda Sumatera Utara. Kemudian merespon pembicaraan itu, ada acara Bayangkara ke-77 di Polda Riau, lantai 5. Saya diundang ke sana untuk memberikan tausiah. Apa tema tausiahnya? Telah ditentukan temanya, nasionalisme, moderasi beragama dalam mengantisipasi pemikiran radikal di kalangan umat beragama dalam menyongsong pemilu damai 2024. Di bawahnya doa lintas agama. Yang datang pastor, pendeta dari agama Hindu saudara kita, dari agama Buddha, dan seluruh organisasi-organisasi ormas kemasyarakatan, termasuk juga para Forkompimda, Forum Komunikasi Pemerintahan Pimpinan Daerah datang. Saya diminta situ memberikan tausiah. Acara jam 2. Protokoler menyebut saya, Ustadz, nanti Ustadz diizinkan ceramah 5 menit. Saya bilang sama protokoler, kalau 5 menit saya pulang, cari Ustadz lain. Saya bilang, masa ceramah 5 menit, pembukaanlah 10 menit. Akhirnya saya bantai ceramah sejam. Bongi lah situ. Karena ceramah panjang pendek honornya sama. Akhirnya saya kasih apa yang saya sampaikan dengan Bapak Kapolda di hadapan seluruhnya, live streaming seluruh Kapolres seprovinsi Riau. Saya sampaikan, setiap pemeluk, setiap umat yang memeluk agama, setiap pemeluk beragama, umat sebagai pemeluk beragama, setiap agama yang dipeluk oleh manusia, itu mereka akan meyakini agama bagi pemeluknya. Setiap agama itu akan diyakini bagi pemeluknya, dan itu sesuatu hal yang wajar dan seharusnya. Saya orang Islam, saya akan yakin dengan ajaran agama saya. Orang Nasrani akan meyakini ajaran agamanya.
Orang Hindu akan meyakini ajaran agamanya, orang Buddha pun akan meyakini ajaran agamanya. Untuk mengembangkan ajaran agamanya, maka dibuatlah dakwah. Orang Islam buat dakwah, dakwah internal dan eksternal. Orang Nasrani berdakwah lewat misionarisnya. Orang Buddha, orang Hindu pun mereka berdakwah. Tapi Bapak perlu ingat, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di hadapan Pak Kapolda saya sampaikan, di hadapan para pendeta, para pastor saya sampaikan, seluruh dakwah para nabi, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124.000 para nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi. Semua dakwah nabi itu sama. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak orang pada Allah, kalian akan diberikan kemuliaan. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, seluruh para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, tidak ada dakwah nabi dengan cara mencaci, membuli, menghina. Tidak ada. Tunjukkan dengan saya, Pak, mana dakwah para nabi yang menghina dan membuli, mencaci maki? Tidak ada. Semua nabi berdakwah dengan santun. Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan Namrud. Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah yang menciptakan saya, yang menciptakan engkau. Allah jugalah yang mematikan kita. Kata Namrud, kalau hanya untuk menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Dihadapkan oleh Namrud 2 manusia, 1 manusia dibunuh, 1 lagi dibiarkan hidup. Kata Namrud, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berdakwah santun kepada Namrud. Musa alaihissalam, Nabi Allah. Harun saudaranya. Apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Harun, izhab ila Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun, ajak Fir'aun taat kepada Allah. Kata Allah, wahai Musa, berlemah lembutlah engkau kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu Fir'aun aku berikan petunjuk dapat taat kepadaku. Kita tidak lebih mulia dibandingkan Musa. Harun lebih soleh dibandingkan kita. Fir'aun lebih kejam dibandingkan penguasa kita. Lantas apa dalil yang membolehkan kita dakwah dengan mencaci maki, menghina dan membuli? Maka mulai hari ini 1445, Facebook, Instagram, Twitter, apapun dia, tak ada lagi dakwah dengan cara mencaci, menghina dan memaki-maki. Tidak ada lagi, Pak. Karena Nabi buat warning, iza azamat ummatid dunya nuzihat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, tercabutlah kehebatan Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada lagi yang memikirkan kebaikan saudaranya, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau umatku hina menghina, caci mencaci, saling buruk memburukkan, sakatat min ainillah, jatuh kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan terangkat, amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Makanya tidak ada lagi cacian, Pak, tidak ada lagi hinaan, sudah cukup. Tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hinaan. Kita berdakwah dengan santun saja. Jadi kalau ada para ustadz berdakwah dengan cara mencaci maki, menghina, perlu dipertanyakan dia itu umat Nabi atau tidak. Kita nih, maaf, kita yakin enggak bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama? Percaya atau tidak? Percaya. Rabbul Izzati Zal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, makanya ulama itu, Pak, ulama-ulama kita dulu membentuk negara kita ini luar biasa. Dengan konsep dasar keislaman, dia perhatikan segala kemajemukan. Ada agama Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Nasrani, Katolik, ada Islam, ada Konghucu, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Mempertimbangkan kebanyakan agama yang hidup di Indonesia, dibuatlah konsep dasar negara keislaman. Disebut dengan nama musyarakah. Musyarakah itu, maaf, orang yang hidup bersama. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita, masyarakat. Masyarakat itu apa? Orang yang hidup bersama. Kalau dia sudah hidup bersama, bertanggung jawab bersama, menjaga keamanan bersama, bergotong royong bersama, saling bahu-membahu bersama, menjaga stabilitas bersama. Ini yang dikatakan Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ula ra'iyah. Ra'iyah itu diterjemahkan bahasa kita rakyat. Apa itu rakyat? Orang yang hidup bersama dan saling bertanggung jawab bersama. Jadi mohon maaf,
Tidak ada lagi kalian kafirkan saudara kalian. Kalau bapak ingin mengkafirkan, kafirkan apa yang dikafirkan Allah dalam Quran. Qarun, Fir'aun, Haman, kafirkan. Jangan kalian kafirkan tetangga kalian. Jangan kalian kafirkan kawan kalian hanya karena tidak satu manhaj dengan kalian. La ilaha illallah. Terlalu mudah kita mengkafirkan saudara-saudara kita. Sudahlah. Makanya 1445 Hijriah ini kita belajar untuk memperbaiki akhlak kita. Kita pingin baik, pingin kita ini baik di hadapan Allah. Sudah capek kita hina menghina, caci mencaci. Makanya di hadapan Pak Kapolda saya sampaikan, Pak Kapolda, kalau ada di luar orang Islam menghina Nabi kami, menghina agama kami, mencaci maki Quran kami, demi Allah tangkap, tindak tegas. Kami tidak terima. Tapi sebaliknya, kalau ada di kalangan orang-orang Islam dengan kontestasi politik ini membuat jargon-jargon yang akan memecah belah umat, membuat simbol-simbol yang akan merusak persatuan, demi Allah tindak tegas, tangkap. Akhirnya Pak Kapolda merespon. Saya tunjukkan WA saya dengan Pak Kapolda. Tengok berapa banyak la ilaha illallah. Teman saya ngirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita milih, kita rapatkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. La ilaha. Jadi dulu Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Ini yang memecah belah umat nih, Pak. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kalau milih Anies masuk surga, milih Ganjar masuk neraka, terus kalau milih Prabowo? Maka saya katakan, kita nih Pak, kalau mau berperang program, silakan berperang program. Matian lampu awak, idian lampu awak, dan dimatian lampu gang. Selesai. Kenapa masih harus mencaci maki? Ini kontestasi politik, gunakan hak pilih kita. Bapak ingin pilih Anies, boleh. Bapak ingin pilih Ganjar, welcome. Ingin pilih Prabowo, tidak ada masalah. Tapi kenapa mesti harus menghina? Maka saya katakan, begitu bijaknya kita berpolitik. Ini ranah prestasi, Pak. Ini maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tahun lalu, saya asli orang Prabowo, Pak. Saya orang Prabowo asli. Next Presiden Prabowo, NKRI harga mati. Tapi takdir mendahului, Jokowi jadi presiden. Nah, keluarlah di muncung saya ini. Jokowi antek PKI, Jokowi menggelembungkan suara di Kalimantan, Papua. Keluarlah. Setahun sudah Jokowi jadi presiden, Prabowo jadi menteri, Sandiaga jadi menteri. Apa kata saya? Prabowo pengkhianat. Lucu, Pak. Ini ranah politik. Makanya jangan baperan. Petinggi partai itu di Jakarta, Pak, makan basamo, makan soto semeja. Awak PAC dan bongak gue bercokak di bawah lo. Lah, makanya jangan bertempur, Pak. Mereka makan semeja. Ini ranah politik loh, kontestasi politik. Makanya jangan, makanya betul kata Nabi, jangan kau membenci satu kaum berlebih-lebihan, karena boleh jadi kaum yang kau benci menjadi kaum yang paling kau cintai. Jangan kau mencintai berlebih-lebihan, karena boleh jadi orang yang kau cintai akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jadi tidak ada lagi, Pak. Indah beragama di Indonesia nih, Pak. La ilaha illallah. Maka saya sampaikan, ada teman saya 4 bulan yang lalu berangkat umroh, sampai sekarang belum pulang. Terakhir dia nelpon saya sebelum musim haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya berangkat umroh sama keluarga, dan insya Allah saya tidak akan pulang lagi ke Indonesia. Saya bilang, kenapa tidak pulang? Saya akan mukim di Mekah Madinah, Ustaz. Saya tidak pulang lagi ke Indonesia. Saya bilang, kenapa? Emangnya ente pakai visa apa sehingga kok lama mukim di sana? Dia bilang, saya mungkin tidak mau lagi pulang ke tanah air, Ustaz. Saya akan tinggal di Mekah Madinah, karena Mekah Madinah ini negeri paling aman. Negeri paling aman. Dia lupa Abu Lahab, Abu Jahal dibesarkan di sana. Saya bilang, kenapa? Apa dia bilang? Demokrasi kita ini tidak jelas. Demokrasi orang kafir, Ustaz. Pemimpin kita pemimpin orang kafir, di belakangnya orang kafir, kebijakannya kebijakan kafir semuanya, Ustaz. La ilaha illallah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ada anak bangsa orang Islam sampai membenci negeri mereka sendiri. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab dengan perkara seperti ini, Pak? Dakwah seperti apa yang bisa membuat anak bangsa membenci negerinya sendiri? Saya ingin sampaikan buat kita bersama, sudahlah. Kita di umat Nabi, tapi bukan level sahabat. Kita umat Nabi, bukan level tabi'in. Kita umat Nabi yang lahir di Indonesia. Kita besar di Indonesia, bekerja di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia. Insya Allah mati syahid di Indonesia. Ini negeri kita, Pak. Makanya tidak udahlah, tidak lagi cacian makian, sudah.
Tidak ada lagi bulian. Kalau ingin perang, perang dengan program, perang dengan konsep. Selesai. Makanya jangan baperan, Pak. Ini kontestasi politik. Dah. Makanya mohon maaf, kita tak tahu Allah meletakkan kita tuh ridhonya di amal kita yang mana. Kita tak pernah tahu. Karena boleh jadi amal yang kecil kita lakukan, justru Allah ridho. Boleh jadi amal yang besar kita lakukan, Allah tidak ridho dalam amal yang kita kerjakan itu. Karena kita tidak pernah tahu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dikatakan Allah. Allah buat warning kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Apa kata Allah? Hai Muhammad, ini bukan urusanmu. Au yatuba alaihim. Apakah Allah akan menerima taubatnya orang yang berbuat zalim itu? Au yu'azibuhum, atau mereka Allah akan mengazabnya? Kita tak pernah tahu. Makanya berkawan dengan orang bermaksiat tidak ada tuntunannya, dan merasa taat juga tidak ada syariatnya. Makanya kita ini legowo saja. Mohon maaf, di antara plural dan majemuk kita ini, demi Allah, kita saling menghargai. Agama kita, agama mereka. Kita penuh dengan keyakinan kita, mereka dengan keyakinan mereka. Jangan sampai bersinggungan, demi Allah. Karena kita hidup di bangsa yang majemuk. Orang Arab, Pak, lihat saja. Arab itu satu bangsa, tapi dipikul oleh banyak negara. Eropa satu bangsa, dipikul oleh banyak negara. Maka banyak negara bagian. Indonesia ratusan ribu bangsa, dipikul oleh satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Plural, majemuk bangsa luar biasa. Makanya maaf, saya ingatkan pada kita bersama. Bapak Ibu kalau baca kisah Nabi, silakan baca kisah Nabi. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kepada kita bersama, terkhusus buat saya. Baca semua kisah para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis laknatullah alaih, kalau disuruh dia menghafal nasab para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iblis hafal di luar kepala. Siapa ayah Nabi, siapa kemenakannya, siapa minantunya, siapa eteknya, satu amanya, tahu. Iblis mengetahui kelahiran setiap para nabi. Kalau ditanya iblis, apakah iblis hafal Quran? Maaf Pak, anak kita hafal Quran 30 juz, jangan sombong. Iblis hafal Quran 30 juz. Bukan hanya Quran, iblis hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil. Karena iblis mengetahui setiap kitab suci yang diturunkan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, iblis mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu turun. Karena iblis tahu kapan ayat itu diturunkan. Tapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak dicintai Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu, ana khairum minkum, saya lebih baik dari dia. Sifat itu ada dalam diri kita hari ini, Pak. Jadi makanya penyakit orang bermaksiat itu jelas. Tapi penyakit orang taat kayak kita nih, merasa paling elok, merasa paling soleh, merasa paling tidak banyak cito, merasa paling habis, merasa paling indah suaranya, merasa paling kayo, merasa paling sarjana, merasa paling pemikir. Ana khairum minkum, saya lebih baik dari dia. Apa bedanya dengan iblis? Makanya kita belajar, Pak. La ilaha illallah. Kok kadang-kadang janggui lah panjang, ndak juga berpikir. Lah nak mati. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan, Pak, saya terus terang, kita ni orang jahat, Pak. Kita ni orang pendusta. Kita ni orang pendosa. Kita ingin belajar jadi orang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan setiap dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima oleh Allah. Kalau ini yang kita lakukan, Pak, itu ini indah. Tidak ada lagi istri kita tidak salah, yang salah kita. Yang penuh dosa itu pandangan buruknya semuanya kita. Kita yang punya dosa dan maksiat. Kalau seperti ini kita buat la ilaha illallah. Ada yang tanya dengan saya, Ustaz itu tidak paham nih dong. Ketika kisah Nabi Ibrahim, ada satu ekor burung mengambil air dengan paruhnya. Dia matikan api yang membakar Ibrahim. Apalah dayanya burung kecil tuh mengambil air, tidak akan bisa memadamkan api yang besar. Tidak akan bisa doh. Tapi Allah tidak melihat dari air yang dibawa burung. Yang dilihat oleh Allah, di mana burung itu posisinya berada ketika Nabi ku terhina. Itu jelas, Pak. Nabi kita itu berperang dengan orang kafir. Ibrahim berperang dengan orang kafir, jelas kekufurannya. Nabi Muhammad berperang dengan orang kafir, jelas kekufurannya. Satu sisi Allahu Akbar, satu sisi orang kafir. Kalau kini Pak Sodonya bertakbir, Anies bertakbir, Ganjar bertakbir, Prabowo bertakbir, Ambo bertakbir, Bapak bertakbir. Orang kafir itu yang mana? Tunjukkan dengan saya, Pak. Nah,
Semua kita berkabung, masalah soleh tidak soleh itu nanti urusan dia dengan Allah. Maka saya katakan, la ilah sudahlah. Akhiri perpecahan ini. Gunakan hak politik kita. Yang sampai ke istana, dakwah para petinggi negara. Karena negeri kita dibobrok, karena ada oknum yang ngurus negara yang tidak takut dengan Allah. Dakwah pada mereka. Yang tak sampai ke istana, awak yang tamat SMP, tamat SD kok, tak sampai ke istana tu. Lah pendek, ketek, buluk, miskin, la ilaha illallah. Nangis malam hari agar Allah berikan kita pemimpin yang adil di negeri ini. Nangis pada Allah. Orang kaya mengorbankan hartanya untuk agama. Orang bagak mengorbankan jiwanya untuk agama. Orang yang sekolah mengorbankan ide dan pemikirannya untuk agama. Kita yang tak sekolah mungkin tak ada ide. Kita yang miskin mungkin tak ada harta. Kita yang tak berani mungkin tak ada tenaga untuk membantu agama. Tapi ada lagi satu yang kita korbankan. Apa? Korbankan air mata. Bangun tengah malam nangis kepada Allah agar Allah turunkan hidayah di negeri kita. Allah berikan pemimpin kita yang adil. Kalau air mata kau ndak juadok mampu julan deh. Cik menangis tak dia bisa lah. Menangis Pak. Kalau kita yang tidak sampai ke ranah pemerintahan, makanya yang ingin maju calon legislatif, welcome, support, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kebaikan. Kita yang tak punya keahlian di bidang legislatif, tidak ada dalam pencalonan kontestasi politik, berdoalah kepada Allah. Gunakan hak pilih kita agar Allah berikan kita pemimpin yang terbaik di negeri ini. Saya ingin di setiap partai ada orang baik. Di partai A ada orang baik, di partai B ada orang baik, di partai C ada orang baik. Saya lebih tidak suka ada orang baik berkumpul di satu tempat yang merasa paling baik. Saya paling tidak suka. Kita semua punya potensi kebaikan. Kita semua punya potensi untuk menjadi orang baik. Maka mudah-mudahan 1445 Hijriah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak manusia pada kebaikan, cegah manusia pada kemungkaran. Mudah-mudahan di awal tahun 1445 Hijriah ini kita sama-sama mengintrospeksi, termasuk saya pribadi, karena saya juga bukan orang soleh. Saya juga bukan orang warok. Saya juga orang yang banyak dosa. Kita mohon ampun kepada Allah silap dan salah. Kita belajar mencintai Allah, belajar mencintai Rasulullah. Terkadang kita tak tahu caranya, maka mintalah kepada Allah agar Allah bimbing kita untuk bisa mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kekuatan kita untuk menebar segala kebaikan di kehidupan dunia ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terakhir saya ingin berpesan kepada kita bersama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, merasa soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia kecuali akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti di hari kiamat, kehidupan dunia ini saja, kompor kita meledak di rumah, terbakar tangan istri kita, satu keluarga panik, satu keluarga menangis, kita akan larikan istri kita ke rumah sakit. Anak kita jatuh, terluka kakinya, satu keluarga menangis, kita akan bawa anak kita ke rumah sakit. Tapi nanti di hari kiamat, ada istri kita dibakar oleh Allah laila wan nahara, siang dan malam diguling-gulingkan. Anak kita dibakar oleh Allah di api neraka jahanam. Kita lihat, tapi kita tidak bisa menolongnya. Maka hari ini di kehidupan dunia inilah kita saling nasihat menasehati, karena kita tak tahu surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini Allah limpahkan semua kasih sayangnya kepada kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.